kenapa kamu gak masuk? Aku gak mau ikutan masuk kalau misalnya kamu gak masuk. Si Natsu tuh gak pernah nangis, bahkan gak dipilih atau gimana dia gak pernah nangis. Ketika dia dapet Ameno Pianis, dia nangis kejar loh. Gue gak pernah ngapa-ngapain sama dia. Emang udah pernah ngapain? Gak pernah ngapain. Halo guys, balik lagi di Michelle Talk. Hari ini kita kedatangan tamu spesial, yaitu kalian bisa kenal dia waktu itu menjadi DJ di satu idol group, DJ Nuts. Masih DJ gak sih? Waduh, udah enggak. Kenapa lu nggak mendalami gitu permainan DJ itu? Pengen sih, sebenarnya pengen banget, cuma nggak dibolehin sama nyokap gue karena dunia DJ itu agak dunia malam kan, jadi nggak boleh gitu. Tapi dia dulu Sebenarnya pengen banget sampai sekarang tuh keinginan jadi DJ lagi tuh ada, cuma kayak emang nggak dibolehin. Tapi lu cocok banget sih jadi DJ dulu. Mau jadi DJ lagi kali ya? Boleh. Lu live di TikTok gitu malam-malam jadi DJ. Nggak mau, pengennya DJ offline, nggak mau DJ TikTok, DJ YouTube nggak mau. Entah kenapa banyak banget live yang ngerekomen gue nontonin DJ, terus DJ Oh, yang DJ ini ya apa sih? Iya, apa sih gue nggak tahu bahasanya. Aduh, lupa lagi gimana? Aduh. Iya yang kayak gitu, ada yang cowok, ada yang cewek. Itu tuh biasanya buat ngucapin orang ulang tahun gitu-gitu kan? Iya, gue nggak ngerti lagi kenapa TikTok merekomendasikan gue video-video seperti itu. Itu video kocak sih jatuhnya. Ya, DJ bagus gitu, DJ musik bukan. Kan lu di JKT menjadi DJ nih. DJ Sebelum jadi DJ, lu awal masuk JKT gimana ceritanya? Sebenarnya gue udah tahu sih ceritanya, udah tahu ya. Ceritain lagi biar aja. orang pada tahu gitu kan. Sebenarnya iseng doang sih, iseng aja, iseng berhadiah. Kira-kira tuh kayak waktu itu gue sama teman gue berdua tuh, teman SMP namanya Nabila, anak-anak gaul Jakarta juga. Nah udah tuh kita daftar JKT yuk, ayo iseng-iseng nih, udah kita buka websitenya, daftar. Terus dia kayak kelupaan gitu, jadi soalnya tuh kayak udah hari terakhir dia kelupaan. Nah gue daftar, besok hari pas ke sekolah, lo udah daftar belum? Lah belum. Terus kayak gue udah nih. Terus kayak ya kok lo nggak jadi sih gitu. Iya lupa gini sudah tuh. Akhirnya gue kepanggil tuh tahap pertama ya. Tahap pertama yang 60 yang ribuan masih sih? yang masih banyak lah yang dia. Ribuan yang kita interview tuh. Iya. 5 orang ya itu. Itu lama banget sih. Itu dari pagi sampai sore. Mana gabut banget lagi di situ. Udah habis dari situ kan baru tuh dipanggil lagi kan yang buat jadi pengumuman. 62 orang. Ya, habis dipanggil 62 barulah kita kayak semacam karantina kan latihan. Jadi 32 gitu. tuh. Dulu 32. dari 62 ke 32 aja tuh nangis-nangis lebay banget gak sih? Lo inget gak? Gue gak nangis. Lu gak pernah nangis sih? Gak bisa nangis. Dia gak pernah nangis semua. Gue sampai heran. Dia gak nangis, dimana orang lain pada nangis. Kenapa kamu gak masuk? Aku gak mau ikutan masuk kalau misalnya kamu gak masuk. Pas masuk tuh kayak emang pas final audition tuh gue gak tahu bakal masuk, gak ada prepare apa tuh. Orang kan pada bawa sabun, sikat gigi buat ganti-ganti, buat bersih-bersih, inget gak sih? Emang iya? Prepare karena kita akan photoshoot sampai pagi gitu kan. Oh iya. Nah disuruh bawa gitu-gitu, nah gue tuh gak bawa. Gue Kayak juga udah. gak bawa. Lo juga gak bawa? Gue gak bawa. Karena gue tahu gak akan terima nih, ya udahlah. Soalnya abis dari situ tuh, abis final audition rencananya mau cabut lagi, mau pergi main gitu kan. Tiba-tiba keterima, oh ya udah. Dengan santainya nggak bawa apa-apa, ya udah lanjut deh gitu. Sampai pagi kan kita photoshoot sampai ya. jam. Kita ikut apa sih kayak handshake dulu gitu kan? Oh ikut konser Flying Gate dulu namanya. Ya itu. Flying Gate, perform Aita Kata yang kita sudah belajarin karantina yang ya hampir 3 bulan 4 bulan yang susah itu. banget itu kan. Berbatu berduri, berliku berbatu berduri. Itu susah banget sih. Gue inget dia nggak bisa nari yang kayak lompat-lompat gitu kan. Ada tuh yang JKT kan sering banget yang lari yang nari yang begini yang only today kamu cukup mama. Iya itu susah banget. dia kayak kodok lari anjir. Soalnya gitu kayak pasti dilompatin salah dan di tap gitu juga salah, digeser-geser. Dia kayak kodok lari. Bingung banget. Pernah ikutan Gen 1 Gen 2 gak sih? Enggak ya? Enggak pernah. Tahu JKT sih dari mana? Tahu JKT dari di TV kan, ada JKT48 gitu. Cuma nggak tahu kok bisa daftar kayak gitu tuh nggak tahu. Kirain mereka emang udah dibangun, udah dipilih sama manajemennya masing-masing. Ternyata enggak, itu audisi semua. 3 bulan nyampe tuh 32 kita jadi member. Pertama kali show Pajama Drive dia dapet
Junjo Shugi Center. Wah gila. Tim putih. Tim putih bareng sama gue berarti. Tim putih. Tim putih itu pertama kalinya dia dapat unit song seksi. Nah, Terus kedua kali gak suka banget. Kenapa harus seksi? kedua kali setlist Tewots Naginagara. Iya. Dia dapet Dapetnya lagi. Ameno Pianis. Terus Itu dia nih ya, aku tekanin sekali lagi ya. Si Natsu tuh nggak pernah nangis, bahkan nggak dipilih atau gimana dia nggak pernah nangis. Ketika dia dapet Ameno Pianis, dia nangis kejar loh. Ya soalnya gak mau dapet yang seksi gitu, udah berharapnya dapet yang lucu-lucu nih, gara-gara sebelumnya udah pernah kan di Junjo Shugi kan seksi, terus dapet seksi lagi. Udah gitu kita kan suka liatin video-video Tewot Naginagara Lu yang pengennya AKB apa kan. waktu itu? Itu tuh susah banget, bukan susah sih, lebihnya kayak anjir ini ekstrem banget, harus apa sih kayak di stand mic-nya tuh sampai ke bawah-bawah gitu. Sampai gerakannya tuh sampai ke bawah-bawah stand mic gitu lah yang kayak oh my god, kayak bukan gue banget gitu. Pengennya kan. apa dulu? Pengennya- Wimbledon. Apa ya di situ yang lucu Wimbledon ya? Wimbledon. Berarti pengennya Wimbledon. Dia tuh nangis sampai sesegukan, Dan gue pas inget banget. pajama tuh emang gue pengennya ini Tenshino Shippo. Tenshino Shippo tuh udah kayak aduh berharap banget udah ada balon kan, terus udah lucu-lucu, ternyata Jadi sebenarnya Tidak tuh unit song yang dia inginkan tuh semua yang lucu-lucu, yang menggemaskan, yang dimana dia bisa twin tail. Cuman kan Iya. kalau misalnya di Junjo Junjo Shugi, di Shugi. Ameno mau twin tail gimana ceritanya? kayak ngelawak. Dia kayak ngelawak, gak dibolehin. Ceritain pengalaman yang paling gak bisa dilupain, yang bikin lu bahagia dan yang paling memalukan buat lu. Entah itu jatuh dari panggung, terus lu salah ngomong atau gimana. Ingat Pas nggak? JKT. Selain Udah yang lupa nangis. banget, wah ini udah 7, 8, 9, 4 tahun yang lalu. Udah amnesia gak sih? Bentar. Apa ya? Oke, malu-maluin kayaknya gak gitu. Selain yang ada deh. nangis. Nangis tau gue pas pemilihan. Berarti lu kepilih lagu apa? Pilih nomor 32 waktu itu terakhir. Padahal semua fans gue tuh kayak yakin gue tuh nggak di posisi yang terakhir banget gitu. Cuma waktu itu kan ada statement kayak gue tuh kayak pengen keluar gitu kan, yang kayak udah mulai ngilang tuh latihan gak datang. Jadi kayak emang sengaja lah ditaruh di 32 in case gue tiba-tiba hilang. Jadi yang ngegantiin kan ya udah posisi terakhir katanya sih gitu. Berarti Itu lagu apa ya? Daki Mecha. kita tak Ya. boleh Susah kan lagunya? saling Kemarin di podcast Kasin kan ngomong batalkan. susah kan lagunya. Susah banget anjir. Gue sampai latihannya sampai capek. Ini kiri sama Tapi kanan bagus sih beda. Kiri sama kanan beda tau. Iya ya beda. Agak Mirroring gitu dia. menyebalkan gitu. Iya. Yang kanan begini, yang kiri begini. Ya Allah. Mau pindah blocking aja susahnya setengah mati. Susah sih. Lu di Gen 3 dulu deket sama siapa sih? Kalau dari awal nih ya sebenarnya awal banget audisi itu gue deketnya sama Okta gara-gara audisi itu satu bareng gitu lah pokoknya. Oh, sebaris yang Sebaris. dari bangku itu. Iya, itu berdasarkan apa ya? Gak berdasarkan bangku. Alfabet. Enggak. Nomor. Ya. Nomor. Berdasarkan nomor, nah itu tuh bareng sama Okta. Jadi kayak pas bareng sama Okta nggak ya? Iya deh, pokoknya bareng- duduknya gua bareng bareng sama sama dia. Glenn. Jadi pas udah masuk JKT ya udah kenal dia pas audisi, jadi ya bareng di situ. Tapi pas udah masuk ke JKT malah nggak gitu deket sama dia, nemulah teman-teman lain. Ada tuh geng dulu tuh 3 roda, tapi sekarang udah aduh baik banget deh sama mereka. Dikhianatin, aduh nggak dikhianatin sih, lebih tepatnya di apa ya? Di backstabbing, ditusuk dari belakang. Semacam itu sih, nggak nyangka sih ya orang-orang kayak gitu apa ya, kayak di depan kita nih Baik. seolah-olah teman kita, di belakang ngatain kita yang aneh-aneh, lebih tepatnya ke fitnah sih gitu. Iya. Wah ini pernah gue bahas di Twitter wah, terus kayak sempat heboh gitu, cuma kayak gue nggak mau bahas di sini, kasihan orangnya ntar dihujat. Tapi kan dia lu- bunuh diri lagi dihujat sama kalian netizen. Emang fitnahnya tuh tentang apa sih? Mau gue bilang ya, oke gue sebut deh di sini. Jadi tuh, aduh bingung ceritain ya, cuma inti aja ya, di fitnah tuh, dia fitnah gue tuh seolah-olah gue sama kayak dia. Padahal yang sebenarnya kayak gitu tuh dia, mungkin dia bingung mau ngatain gue apa, karena mungkin apa yang nyari kekurangan gue apa gitu ya. Ada sih kekurangan gue, cuma ya nyarinya nggak fitnah juga. Kalau cari kekurangan ya cari lah, misalnya gue kayak tuh Natsu kurus banget atau apa gitu. Ini gue difitnah seolah-olah kayak kehidupan gue tuh kayak dia. Sama kayak dia. Kayak dia nih dalam artian hidup apa ya? Ya gitu deh. Paham gak sih? Kalian paham lah Yang intinya. instan gitu deh. Ya instan. Ya semacam itu aja, itu kayak gue dituduh kayak gitu ya nggak terima doang, padahal nih ya kalau faktanya tuh dia yang kayak gitu, cuma gue nggak ada bilang, dan di sini gue bilang maaf. Tapi gue udah terlanjur kesel karena ini udah yang
fitnah ke berapa kali gitu, jadi kayak ya udah. Ya emang gak enak sih digituin sih. Heeh. Tapi lu udah cerita di Twitter, ya gimana tuh yang Udah orangnya? sih, cuma gue gak nyebut nama orang, yang paham-paham aja. Intinya tuh jadi gue kayak sejak pas begitu gue tahu gue difitnah kayak gitu, gue langsung gue unfollow aja tuh, kayak wah ini orang nggak benar, berarti kayak ngapain lu jadi temen gue kalau kayak gini. Masa padahal dia sendiri yang kayak gitu aja, gue nggak ada tuh nyebar-nyebarin Ya, apa. lu masih tetap respect lah sama dia. Karena dia temen gue ya, gue kayak oh oke lah, mungkin nih orang bahagia dengan dia menjadi seperti itu. Ya udah gue terima, dan mungkin dia butuh itu suatu kebutuhan yang emang kayak sebenarnya dia nggak pengen gitu tapi dia harus gitu, ya udah. Dan ternyata dia malah semacam playing victim gak sih, kayak yang Untuk gue mendapatkan sesuatu yang dia Nah, inginkan. untuk ada targetnya, au lah apa itu targetnya, tapi ya udah, intinya gue nggak suka gue digituin, jadi gue memilih kayak udah kita nggak usah temenan lagi lah, gue masih punya banyak teman yang jauh memberikan value positif Betul, daripada betul, orang kayak gitu, betul. nggak ada benefit apa-apa juga buat gue, yang ada gue sakit hati aja, makan hati. Bener-bener. Ini nih, lu difitnah, tapi lu pernah ngefitnah orang nggak? Apa nggak pernah? Nggak pernah lah, fitnah cowok gue paling. Tapi itu bukan fitnah sih, sebenarnya itu bener. Bener. Cuma dia merasa kalau itu dia fitnah karena menutupi gitu kan, membela Playing diri, victim, playing victim. membela diri, manipulatif juga nggak Manipulatif. sih? Ya. Tapi ya nggak apa-apa sih. Ada plus minusnya lah. Yang penting tetap sayang Ya, ya kan. sebenarnya Yang penting orangnya saling baik. sayang, nggak apa-apa lah. Fitnah-fitnah bercanda itu. Ya tau lah antar pasangan kalian gimana lah. Lah cowok kan emang suka merasa difitnah kan, padahal kan kayak kadang fitnahan itu benar. Betul. Ya. Kadang suka kayak enggak gini enggak. Ya pernah kan rasain juga Iya kan. kayak kenapa gue yang nanya dia yang lebih marah. Bener banget. Gue kan cuma nanya, gue nggak pengen lu marah. Kenapa lu lebih marah? Iya. Nah akhirnya kita juga jadi ikutan marah. Nah yaudahlah, dibilang lah kita yang marah, padahal dia duluan yang marah. Iya, bingung gue. Pas ini pacarnya pas di JKT atau udah keluar? Ya enggak lah, pas udah keluar lah, pas JKT gue gak pernah pacaran sama sekali, sumpah demi seluruh Tuhan yang ada. Capek nggak sih kalau pacaran pas di JKT tuh Apa kayak ya, lebih tepatnya kayak kita gak ada waktu untuk pacaran gitu loh. Untuk Iya, kayak- mikirin cowok aja tuh gak ada. Di otak kita tuh cuma blockingan lagu. blockingan lagu kayak kalau misalnya ada orang yang bisa pacaran pas lagi di JKT tuh menurut gue hebat sih. Ya. Karena kita aja tuh udah dari pagi nih sekolah, pulang, latihan. Habis itu malam show, terus latihan lagi, terus Iya. tiap hari begitu. Ya intinya terus. kehidupan kita udah di JKT. Itu hebat sih kalau menurut gue yang pacaran di JKT bisa membagi waktu itu hebat banget. Iya. Apa mungkin cowoknya pengangguran? Ya bener. Karena kalau cowok Tapi lu kayak pernah ada skandal-skandal, gue pun juga ada. Maksudnya skandal kayak foto sama cowok, bener-bener itu teman. iya. Bener-bener pure temen banget, teman. Kadang kan orang ngajak foto kita nggak enak gak sih buat nolak Betul dulu tuh. betul. Gue pernah ada skandal waktu itu di CCTV gitu. Wow. Ya, pokoknya gue yang kena deh. Ya emang itu gue, tapi itu temen gue yang ngondek. Oh, nah iya gue juga ada tuh foto sama temen yang ngondek malah dituduh ini pacaran itu, kayak banyak fotonya, padahal udah jelas-jelas dia kayak begitu. Temen gue yang ngondek yang emang tahu tentang fashion, Iya. tahu tentang makeup ya kenapa cewek bisa deket sama temen cowok ya antar biasanya mereka juga ngerti gitu apa yang kita ngerti ya Iya, perasaan makanya kita butuh tahu temen perasaan yang kita kayak gitu. sama-sama wanita Sama, gitu. iya. Makanya. Ya cuman gimana ya kalau misalnya udah berspekulasi kalau itu pacar ya kita mau klarifikasi kayak apapun juga Benar susah banget, benar banget. karena nggak semuanya yang kesebar tuh itu pacar kayak kita pacarnya banyak banget dong. Kita Iya. juga punya kehidupan lah di luar JKT48. Betul sekali. Kita punya teman cowok, kita punya teman cewek karena kita bukan tipe yang milih-milih gue maunya temenan sama cewek doang biar janganlah. karir gue bagus kan nggak gitu caranya. Mau karir bagus ya tetap harus ketemu cowok cewek, staff juga ada yang cowok ada yang cewek, terus teman ada yang cowok ada yang cewek ya. Ruang lingkup kita juga Iya, kita kan makhluk makhluk ya. sosial gitu. Jadi kita harus bersosialisasi dengan siapa aja. Jangan bilang apa-apa pacar. Iya. Mungkin kalau misalnya yang gimana ya? Gue lupa mau ngomong Capek banget. gue lupa mau ngomong apa. Tadi ada di otak gue, tiba-tiba otak gue kayak diputus gitu pakai gunting. Terus gue lupa mau ngomong apa. Ya intinya begitulah ya, kayak intinya kita nggak pernah pacaran lah selama JKT karena ya itu. Kita mengikuti Gordon Rules banget. Gordon. Golden rules banget. Ya kita taat aturan sih, alhamdulillah. Iya, makanya kita aman-aman aja. Ya. Gue Lo aman gak sih dulu? aman lah.
Ya paling itu tadi. Dan masalah foto-foto gue yang kesebar tuh sama cowok pun itu ganti-ganti. Jadi kan nggak mungkin kan gue pacaran ganti-ganti tiap hari. Itu emang pure temen. Cuma gue tuh nggak enak nolak kan. Gue kan terkenalnya dulu gaul nih, anak gaul Jakarta. Ya udah gue kalau diajakin foto ya udah foto bareng, ayo foto gitu. Misalnya ada acara nih, acara sekolah, foto bareng, foto. Bener. Gue pernah kena yang CCTV itu doang. Terus Kalau sebelumnya ada bahaya sih CCTV, bisa-bisanya itu ya dapet. itu orangnya langsung takut tahu, langsung Yang jaga ngapus. CCTV siapa berarti kota? Ya mungkin ya. Abisnya di videoin terus orangnya langsung takut karena kan banyak yang ngancem kan ada gini. Terus langsung hapus Twitternya. Tapi emang banyak paparazzi tahu dulu ya kalau kita zaman JKT tuh. Tapi Kita emang- kemana aja tuh tiba-tiba ada yang fotoin Itu diam-diam sebenarnya itu gitu-gitu. jauh banget loh. Itu jauh banget dari FX. Wow, Itu di Gading, wah jauh sih. di mall yang biasanya gua Mall-mall tempat bukan mall. Mall itu berbahaya sih sebenarnya. Kenapa berbahaya? Karena Banyak apa? banyak fans juga yang banyak mungkin fans. tinggal di daerah situ. Jadi ya nggak mungkin sembarangan lah jalan sama orang. Iya sih benar. Jalan sama keluarga aja bisa dibilang pacar. Iya benar. Ini banyak kan kejadian sama member. Banyak banget kayak cuma nungguin saudara dibilang Iya. pacar, ya elah. Emang hidup tuh harus tentang pacar ya? Enggak kan? Enggak. Kalian juga anggap kita pacar kan dulu? Iya, kita kan pacar virtual. Enggak sih, enggak pacar virtual. Mungkin sekarang pacar virtual kali ya. Tapi dulu kan pacar beneran. Bisa ngelihat kita di teater. Oh iya, bisa ini kan apa? Handshake. Kan, tangannya dielus-elus. Ya Michelle. Guys, kalian harus tahu kalau handshake sama Michelle kayak begini. Enggak. Bukan Michelle sama gue. digini-gini dielus-elusin gini. Pernah ada. Wah, inget banget. Oh, gue sebut gak sama siapa lu? Jangan dong jadi disebut. Tahu lah orang pakai kacamata pokoknya. Jangan jadi sebut. Beneran loh, handshake tuh kayak gini nih. Kayak digini terus digini-gini, terus ini dalamnya digini-gini. Aduh. Kalau Michelle tuh Michelle yang gini-gini. Enak aja. Lu kali gitu-gituin. Kita sebelahan kan? Ya, kita sebelahan. Kita sebelahan terus gue gak kaget. Shell ya ampun, aduh geli banget tuh gini-gini. Enak banget tuh, menang banyak ya handshake sama Michelle. Bahkan sampai timekeepernya tuh sampai kayak sorry nggak boleh digituin. Gue juga mau ngomong kan nggak enak waktu itu masih member ya. Terus gue masih kecil juga. Jadi kayak sedangkan dia juga yang lebih dewasa daripada gue. Jadi kayak ya udah deh udah bohwat gitu loh. Lucu ya, tapi kalau dipikir-pikir handshake gitu. Handshake cuman mayoritas fans sih pada sopan semua ya. Cuman ada beberapa mungkin 1-2 orang yang kayak ya bisa di itu juga. Tapi lucu sih handshake. Tapi gue kangen sih masa-masa itu sih. Iya. Nggak mau ngadain lagi handshake. Boleh yuk. Ayo kita komen ya guys kalau mau. Kalau misalnya kalian mau Kita handshake adain sama kita. lagi. Handshake bersama ex-member. Yeay. Kan waktu itu lu jadi DJ di beberapa event JKT48. Awalnya kenapa mau? Kan katanya nyokap lu nggak bolehin. Oh, nyokap gue nggak bolehin tuh. Kalau gue udah keluar dari JKT terus pengen fokus DJ. Kalau pas di JKT-nya mah boleh-boleh aja karena kan tau lah itu JKT aman gitu, bukan yang nge-DJ di klub atau nge-DJ di tempat mana lah. Nah, itu awalnya apa ya? Pengennya tuh gara-gara Ada buat itu kan dance kan? kan sebenarnya dance project duluan Dance kan. Nah, project. terus emang kebetulan karena gue image gue kayak begitu, Jadi sering sekalian dugem aja. gitu-gitu daripada Tapi kalau image kayak gitu enak loh. dipositifin daripada negatif banget mending dipositifin gue yang jadi DJ-nya Iya. gitu. Tapi image kayak gitu enak gak sih menurut lu? Ya enggak lah, gila. Gue tuh berasa kayak orang paling bandel sedunia tau gak di JKT tuh. Berasa kayak orang member yang temen sama gue ntar bisa ketularan gue nih jadi bandel. Padahal gue kalau dibanding sama teman-teman main gue nih, gue yang paling apa coba? Iya, paling pendiam. Paling pendiam, paling Setelah gue kenal dia di luar Aman-aman JKT aja, ya, paling- kayak aduh. paling pendiam, aman-aman aja, nggak macem-macem. nggak berani ngapa-ngapain. Ya. Iya, ternyata Natsa emang Duduk begitu. doang nih kalau pergi nih nongkrong kita keluar ya udah gue duduk, yang lain mah tata heboh gitu, gue duduk. Disuruh nari nggak mau, diem ya kayak patung, capek. Chill aja gitu. gue setiap hari setiap detik healing kerjaan. Besok dia mau ke Bali lagi guys. lusa ya. Ikut. Mahal, lu bayarin gue deh, gue ikut. Aduh, gue aja udah healing gak ke healing, miskin iya. Gue mau ke Karimun Jawa. Wah asik banget sih. Karimun Jawa, jadi road trip gitu loh, naik Takut laut mobil. Makanya belajar. sih, gak berani. Itu ketakutan lu. Apa sih namanya? Gue gak berani. Bisa lah berani. Gue tuh takutan tau, kayak apa-apa gak berani. Justru Nyetir karena aja gak berani. Justru mungkin karena orang gak berani jadi
ada kemauan gitu nggak sih biasanya? Temen gue ada yang sama sekali nggak bisa berenang, nggak berani. Itu berapa meter sih kedalamannya? Apa yang di kolam renang? Dan di mana-mana pun deh. Yang kolam renang 16, cuman kalau di laut kan ya tergantung lu kemana. Tuh kayak gitu gue gak akan berani sih, gue kayak 2 meter aja kolam renang. Udah panik ingat ya yang di Bajo. Ini udah dalam banget, dalam banget. Mana dalamnya, lu bisa lompat, muka lu langsung kelihatan. 2 meter. Ngakak kuat. Kalau misalnya di laut tergantung sih, Nggak berani. kayak ada yang 20 meter, 30 meter. Biasanya kalau misalnya dive yang deep dive buat latihan di antara 30 meter sampai 35 meter. Carinya yang di situ. Oh, enggak deh. Karena udah pada jago-jago, gue belum bisa. Gue Takut masih terakhir di Pulau Seribu tuh gue minus 22 meter. Terus kemarin di Bali yang di Amet training lagi minus 19 meter. Gue takut, gue juga takut. Takut juga. Gue takut kedalaman, makanya itu gue mau belajar biar gue nggak takut lagi. Gelap gak sih tapi di dalam laut tuh enggak? Gelap Oh, banget. gelap iya. Lu cuman bisa kayak gitu, pokoknya gelap, nggak deh? air apa namanya matahari cuman nembus sampai minus 10 meter ya 15 meter 16 meter masih kelihatan, cuman udah agak buram. Cuman makin ke bawah makin gelap banget dan makin dingin. Suhu airnya. Itu bukan gue banget, nggak bisa dingin. Gue juga takut, makanya gue belum bisa itu. Lu ada fobia sesuatu nggak selain air nih? Apa ya? Nggak ada deh kayaknya. Nggak ada sih. Tinggi? Tinggi enggak, fine aja tinggi. Main roller coaster gitu Oh, mau? enggak. Yang kayak di ketapel dilempar ke atas nggak gitu. sukanya itu tuh nggak suka apa ya? Adrenalinnya. Nggak suka yang dibalik-balik gitu sih. Nah itu gue juga gak suka, cuman gue berani. Nggak berani juga sih, nggak berani. Fobia ketinggian berarti atau Tapi kalau tinggi doang biasa aja, cuma kalau udah dibalik tuh kayak apa fobia ya? hal ekstrim. Ya mungkin ya. Nggak gitu sih ya. Paling ya takutnya kalau misalnya mau kayak lu gitu. Berarti diving kedalaman ya? Kedalaman ya, kedalaman. Kedalaman sama kesunyian apa? Kesunyian dan kesepian. Nggak bisa gue kesepian. Butuh ada yang menemani terus ya. Ya gitulah. Fobia kalau nggak ada duit kan? Aduh. Alergi itu mah. Alergi itu. Kalau nggak ada duit langsung bentol-bentol. Gimana cara carinya? Cara cari belum pernah duit? sih. Ya. Oh belum pernah ya, puji Tuhan, gue udah pernah. Ya alhamdulillah sih. Gue udah pernah. Kalau lagi job lagi sepi tuh kayak Kayak zaman-zaman Covid nih ya. iya, awal Covid yang berasa banget ya. Berasa Dari banyak job tiba-tiba kosong. Tapi sekarang udah mulai balik lagi lah ya. Ya udah mulai balik lagi, udah mulai ya. Udah bisa ke Bali kita kan. Iya, kita udah bisa jalan-jalan terus. Kalian Udah bisa ngeliat hedon kita ya kan di Bali. kalian ngeliat kita jalan-jalan dulu kan. Ya itu hasil kerja keras kita juga. Betul sekali. Kalau kita nggak kerja keras, kita mungkin masih ada di rumah sekarang. Masih minta makan dari mami. Ya. Sekarang udah gak kesepian kan ada pacar, Alhamdulillah ada pacar, gak kesepian. ada mantan. Buat apa mantan? Mantan mah udah ke laut gak sih? Tapi mantannya si Natsu tuh lucu-lucu tau. Lu Apa ceritain nih yang deh. mana nih? Lu ceritain dia, lu banyak banget Bukan mantan lu yang sih. lucu tuh. Bukan lucu, lebih Bikin tepatnya speechless. freak anjir. Bikin speechless anjir Aneh mantan-mantan lu. Lu nemu cowok di mana sih? Nggak tahu, nemu aja ya, aneh ya. Kenapa ya kisah perjalanan cinta gue gitu ya? Ya, lu ceritain deh salah satu yang paling berkesan buat lu. Yang mana nih lo pilih deh? Ada yang alim tapi tiba-tiba gimana? Ada yang tiba-tiba ini alim juga nih kedua tapi tiba-tiba hombreng. Yang hombreng aja hombreng. Itu cerita hombreng. favorit gue. Awal mula gue sama dia tuh kayak udah punya feeling kalau dia ini begitu gitu kan. Terus kayak udah nanya ke dia langsung to the point. Awal kenal tuh langsung nanya, lu gay ya? dia kayak marah dong ya kan. Oh ya udahlah, berarti enggak nih, dia marah kan. Buktiin kok enggak lah, enggak gitu karena dia emang bentukannya tuh yang gimana ya, berotot, six pack, terus kayak bersih banget tuh muka, mulus banget, gila. Skincarean berarti. Mungkin ya skincarean, tapi dia bilangnya air wudhu katanya. Terus putih banget gitu ya, kinclong lah pokoknya. Ya udah, jalanin. Too good to be true. Ya, too good to be true. Terus kita jalanin, pas jalanin tuh alim nih dia, kayak oh oke nih, nggak berani macem-macem, dia berani, berarti bener-bener alim nih gitu kan, suka nih, udah cocok banget lah, baik. Tiba-tiba di suatu hari itu kayak lagi ulang tahun dia lah, gue datang nge-surprisein dia, nggak lama setelah gue tuh adalah cowok. Aduh ini bad trip banget, sampai nangis gue waktu itu kayak, hah?
kok ada cowok gitu, terus cowok ini tuh langsung kayak labrak gue gitu kayak, kamu siapa dia, kamu pacar dia? Terus gue langsung panik kan gitu, oh enggak, temennya dia doang kok. udah nih cowok ini, terus mereka ribut berdua di luar, terus gue kayak ngintipin, gini dong mereka lulusan gini berdua, terus kayak oh my god, gue langsung tanpa basa-basi, tanpa gue mau bilang lagi, gue langsung cabut, ambil tas dari dalam rumahnya, gue ambil tas, cabut keluar, terus udah dari situ kayak dia sok-sok narik, aku bisa jelasin nggak seperti apa kamu lihat kok gitu. Udah nggak bisa, udah akhirnya cabut deh. Dan ternyata ya berarti dia selama ini alim itu bukan Kedok. alim, emang dia nggak doyan cewek nggak sih? Iya, kedok Iya, juga gue nggak nggak sih? pernah ngapa-ngapain sama dia, Emang udah pernah ngapain? nggak pernah ngapain, sholat bareng. Gue besok kalau punya pacar tuh gue selalu nantangin, bisa jadi imam nggak gitu. Cuman karena katanya nggak boleh sholat berdua kalau imam-imaman, jadi gue biasa ajak teman satu lagi, kita sholat bertiga tuh udah pasti. Kalau yang jadi pacar gue tuh pasti gue tes dulu dia bisa jadi imam nggak. Dan dia tuh selama ini emang nggak pernah nge-publish punya pacar cewek, begitu deket sama gue tuh dia suka publish gitu. Oh, yang Mungkin buat menutupi nutupin kedoknya. Cuman masa si cowok tersebut nggak ngerasa gitu apa di hide instastory-nya? Nah, maksudnya di hide gimana nih? Kayak dia sering ngepost lu kan? Masa si cowok tersebut? Oh, si cowok yang pasangannya? Iya. Ya mungkin di hide ya kali ya, bisa jadi sih. Yang gue ingat lu ceritanya tuh selain dia lulus dia juga pegangan tangan. Oh iya, Kayak- pegangan tangan. Kayak gimana sih kayak gini Iya, ya? pegangan tangan. Itu dikasih kado nih, kan dia ulang tahun ya udah dikasih kado. Nah, disuruh pakai detik itu juga, nggak usah baju apa, lupa. Intinya disuruh pakai detik itu juga. Nah, si yang cowok yang mantan gebetan gue ini tuh nggak mau pakai, gara-gara gue di dalam kan, kayak masa dia tiba-tiba dipakai nih pemberian temennya gitu. Dan itu temen gym dia, ya paham lah ya guys, temenan di gym apalagi coba. Lu ketemu dia di dating apps atau Enggak, di circle? kampus. Ups tuh, ntar sebut lagi orangnya. Enggak, kampus, cuma dia kayak senior gitu, dia tuh udah nggak ngampus sana, cuma waktu itu dia lagi main. Lagi main ke kampus, terus kayak udah kenalan. Terus kan ada cerita lagi kan, lu pernah memutuskan untuk menjadi Yang cowok selanjutnya memutuskan untuk berhijab. Lu pernah memutuskan untuk berhijab. Sekarang kenapa lu milih enggak lagi? Terus sampai diserang netizen tuh, lu permasalahin gak sih atau lu biarin bodo amat? Alasan berhijab dulu apa? Oh, alasan berhijab sebenarnya banget nih ya, kan waktu itu kan lagi covid kan, itu kan dunia tuh kayak udah apa ya, kayak ini udah wabah virus nih, kayak nggak mungkin bisa terselesaikan. Terus kayak udah nggak tahu lagi mau ngapain, kayak udah di rumah berbulan-bulan. Nah di situ kayak muncullah, begitu udah mulai agak perlonggar tuh PSBB-nya dulu. Nah gue tuh kayak tiba-tiba pengen, ya adalah rasa-rasa berhijab, apa tobat nih dunia udah begini, adalah rasa kayak gitu. Itu sebenarnya banget itu. Cuma di sisi lain juga adalah ditambah lagi waktu itu, pada saat itu gue punya pacar yang emang background keluarga Islami banget lah, dan gue tuh kayak terpacu juga, wah gue pengen lah gitu, biar gimana gue diterima biar gitu diterima kan, bareng sama keluarganya. kayak ya udah sekalian gue juga memperbaiki diri gue gitu, gue ya tobat lah ya gitu ceritanya. Walaupun dari luar itu kan ngebantu juga kan, kalau misalnya udah berhijab kayak itu ngebantu gue untuk jaga sikap juga. Dia cantik banget waktu berhijab, tau gue kayak pas ngeliat Instagram, wah Natsa berhijab, wah cakep banget. Cuma tiba-tiba kayak apa ya, Disakitin lah hati lu. disakitin lah hati gue sama yang gak berhijab. Nggak, ya intinya kayak gue merasa diri gue belum siap deh, ya udahlah, toh mungkin lingkungan teman-teman gue juga waktu itu pas gue berhijab tuh gue main sama yang mereka nggak berhijab, jadi gue Susah. jadi kayak ada godaan lah, jadi ya udah gue tergoda lagi untuk lepas hijab, udah deh. Dan netizen pun banyak ya, Komplain. cukup banyak ya ininya, nggak komplain sih lebih tepatnya, mereka cuma kayak sebenarnya mereka nanya sih, nggak salah juga mereka nanya kan kenapa, tapi yang salah itu mungkin ada beberapa yang kayak sok ceramah kayak ngasih apa ya, intinya ya udah deh nggak usah urusin hidup orang, urusin diri sendiri dulu aja lah. Kalau kita udah bener ya udah, orang lain ya urusan orang lain. Kayak gue pribadi aja masih susah gitu kan. Gue pun juga menanamkan itu ke diri gue, kayak ya udah gue urusin diri gue aja, gue nggak usah urusin orang lain, ngapain. Yang penting gue udah coba dan ternyata gue belum siap ya. Mungkin ya next time sih pasti lah ya. Tapi ada komen netizen gak sih yang paling bikin lu kesel banget, yang lu pengen ladenin tuh tapi males banget karena udah terlalu kesel? Mungkin Pasti ada gak sih? pada saat itu ada sih, cuma kalau sekarang gue kalau ditanya gini lupa, karena udah begitu ada yang kesel gini tuh gue langsung lewat aja karena nggak mau nginget itu loh. Betul. Kayak apa ya, paling apa ya, nggak gitu kesel sih. Banyak yang nge-DM gak sih kayak gitu? Banyak yang nge-DM, banyak
banget DM, terus foto pertama setelah nggak berhijab juga langsung di komennya banyak, loh hijabnya mana gitu lah, biasalah. Sebelum ngepost itu gue juga udah tahu nih pasti resikonya akan begini dan gue udah siap, ya udah centeng gitu. Tapi emang kalau misalnya berhijab harus 100% ya? Gua kan awam nih, gua nggak tahu ini. Maksudnya 100% dalam artian mungkin bisa hari ini berhijab besok enggak gitu-gitu. Iya. Sebenarnya banget sih kalau mau ketentuan agamanya itu harus 100%. Bener-bener kalau udah berhijab nih ya udah nggak usah dibuka lagi karena sebenarnya tuh rambut ini tuh aurat gitu. Tapi ya balik lagi ada juga beberapa orang yang emang kadang dia berhijab kadang enggak kayak gitu. Kalau gitu sih ya paling ya balik lagi pilihan dia kayak gitu. Ya Cuman kan? bukan berarti dia buruk kan? Enggak dong, karena kita balik lagi diri kita nggak sih lebih kayak akhlak kita berbuat baik. Atau sih sekarang gue lebih nilainya kayak gitu aja selama berbuat baik. Iya. Gue juga Ngapain ya? pendirian di Kadang- dalam hati gue juga kayak gitu Kadang sih. kan ada kan yang berhijab-hijab ternyata aslinya dia apa gitu. Ya nggak satu Aslinya dua apa? orang sih. Sekarang kan lu lagi di Nimo Sekarang lu kan Oh, lagi di pas Nimo ketawa. TV nih. Lagi di Nimo TV, berarti sering streaming dong bareng sama Kasinka. Streaming nih udah 1 bulan lebih 1 bulan. Dia rajin loh, dia ke Bali, dia bawa laptop, dia Iya, streaming. tetep kan Yang lain work pada from Bali. nongki di bawah sambil ngobrol, dia di atas streaming sendiri. Aku ngeliat ini ngapain nih kamar, dia duduk di lantai habis dia Iya. ngobrol sendiri. Gue pikir lo orang gila. Hmm. Ternyata dia lagi streaming. Lalu ya streaming kan showroom udah enggak? Udah jarang sih, hampir nggak pernah, bahkan udah 3 bulan lebih gue Masuk nggak Nimo pernah. lah. Ya, Udah nanti- gue ajakin kan. Jadi tuh di Nimo gue bikin agensi juga gitu buat talent-talent streamernya. Tanya dong, pada mau lihat aku di Nimo TV nggak Nah, untuk tuh. main game dan lain-lain. Kalau misalnya pada excited, langsung komen di bawah, nanti aku coba berpikir untuk bisa masuk Nimo TV. Yes. Makin kaya. Agensi gue. Lo gabung apa sih, e-sports apa? Gue tuh jadi brand ambassador di Tim Rubik. E-sportnya Tim Rubik. Tim Rubik, ada Instagramnya? Ada @timrubik.id. Itu lebih fokus kemana tuh, Mobile Legend Itu kah? baru divisi baru 1 sih, PUBG. Oh, PUBG. Udah lama banget gue gak denger PUBG. Main lah. Lo gak pernah main PUBG ya? Nggak pernah. Gue dengar suara tembakan aja gue kaget. Sama, Nggak mau gue deh, juga. gue nggak mau main PUBG. Gue juga gitu Kan kok harus mainnya. PUBG kan harus pakai earphone kan Harus biar dengerin kedengaran step apa ya. namanya stepnya dan lain-lain. Cuman gue waktu itu pernah main sekali terus kedengaran stepnya di atas Terus gue. lo kaget kan? Terus gue stres sendiri terus kayak, ini gimana mati. Udah. Iya, emang gitu Daripada kan, gue jadi kayak beban tim, ya mending gue nggak main. Gak apa-apa sih jadi beban tim asal bukan beban keluarga ya. Iya bener. Anjay. Lu lagi cocok sama game apa nih sekarang ini? Saat ini nih gue lagi demen banget sama main Valorant. Akhirnya padahal tuh gue awalnya tuh kayak ngeliat orang-orang main Valorant, ih bukan gue banget, gue gak akan bisa main itu, gue gak akan bisa. Tapi iseng aja nyoba, tiba-tiba tuh one day gue nyobain download aja nih, download terus coba play main. Wah seru banget nih, nagih, walaupun bikin kaget tuh tembak-tembakannya kadang dari belakang, kadang dari mana. Itu bener-bener bikin jantungan. Tapi kan sama kayak Seru. PUBG. Sama sih tembakannya. Cuman bedanya PC kan? Beda PC, tapi cara mainnya beda sih. Kalau ini kayak cuma di mapnya nggak seluas PUBG gitu, dan orangnya kalau di PUBG kan rame ya, banyakan banget. Kalau ini tuh kita cuma kayak 5 lawan 5 gitu PUBG juga dark kan, apa namanya, kayak backgroundnya dan lain-lain lebih dark gitu, lebih gelap. Tergantung mapnya sih. Kalau di mapnya yang kayak Karakin yang terang-terang Cuman gitu. kalau Valorant kan warnanya warna-warni. Oh Gemes. ya, oh Siapa sih yang nggak pengen main warna pink, Dari warna. ungu, warnanya ceria gitu loh, karakternya ya, warnanya karakternya ceria ya. loh. Karakternya lebih lucu-lucu juga ya. Kalau PUBG kan kayak ya Kayak basic beneran lah, perang biasa. gitu Iya, loh. iya, Beneran battle kayak kayak dari lu. skinnya gitu-gitu. Valorant menarik sih ya. Warnanya warna pink. Tapi gak tau kenapa gue gak suka sih, kayak bukan gak suka atau belum kali ya untuk beli-beli Oh lo skin berarti gitu-gitu. belum spend? Belum, karena gue merasa itu cuma buat di game, ngapain mending gue beli yang di kehidupan nyata gak sih? Mungkin lo harus temenan sama orang yang pada spender Tapi kali udah ya. mulai banyak yang ngeracunin kayak Kak Nats ini bagus nih, senjata yang ini bagus nih, skin ini. Terus gue kayak ya juga bagus ya kata. Terus ada juga nih kayak suges-suges aja katanya kalau misal pakai skin begini jadi jago gitu. Terus suges Emang sendiri iya? sebenarnya enggak. Sebenarnya itu kayak cuma kayak apa ya, biar kayak kita Ini pede. coba nih, pasti pada main Valorant kan. Kalau misalnya kalian beli skin atau gimana, apakah kalian lebih jago kah, hitnya lebih sakit Harusnya kah atau enggak. gimana? Kalau misalnya iya, tolong komen di bawah ya, karena kita nggak ngerti. Apalagi aku ya, gue nggak ngerti sama sekali. Ya mungkin lo harus cobain main dan itu agak nagih sih. Boleh, gue masuk kali ke e-sports.
Gue belum masuk ke e-sports Kode nih. nggak sih e-sport mana nih yang mau E-sports narik mana? dia nih? Ayo, Gue dong, gue juga kayak bentar lagi kontrak gue habis di Rubik. Boleh Bulan dong. terakhir nih guys. E-sports, saya butuh dikontrak. Tapi seru tau e-sport tuh kayak apa ya? Semakin ke depan tuh kayak menjanjikan gitu Iya. loh. Tapi awal mula lu masuk e-sports tuh gimana caranya? Karena kan sebelumnya lu nggak ada image game sama sekali. Ya Gue kan? juga pun shock kayak, hah, Natsu masuk gaming kayak gue. Jadi sebenarnya Really? sebenarnya banget tuh e-sport yang si Tim Rubik ini tuh dia masih e-sport baru, bukan e-sport yang udah jadi gitu kan, masih baru. Dan kebetulan tuh ada salah satu orang manajemennya tuh kenal gue gitu, ditawarin lah, iseng-iseng nawarin karena gue punya masa nih, ya udah mau nggak jadi brand ambassador di e-sport ini. E-sport kita masih baru, dia juga nggak, kita bareng-bareng ya, kita berkembang bersama gitu. Ya udah dari situ karena gue juga belum, masih baru, nggak apa-apa lah jadi sama-sama baru. Kalau gue masuk e-sport yang udah gede kan waktu itu gue mikirnya kayak wah gue nggak ngerti apa-apa, ntar gue kaget gitu kan. Gue nggak mau kaget, jadi ya udah. Mungkin gue juga harus masuk di e-sports baru kali ya biar nggak kaget, karena basic gue bukan gamers. Nah bisa, banyak sih e-sport baru Lu juga yang, bukan basicnya gamers yang kan? baru tuh, tapi udah naik. Gue juga basicnya nggak game, cuma gara-gara sejak ini loh Shell yang kita ke Bajo tuh, itu kan gamer semua kan. Gamer semua. Nah dari situ tuh gue merasa kayak wah asik Live juga. out gak sih? Asik juga Gue jadi ngerasa live out gamer. kayak mereka ngomongin game gue nggak ngerti. Iya, bener-bener. Sebenarnya gue pengen, cuman gue nggak ada tempatnya gitu. Gue nggak ada laptopnya, gue nggak ada PC-nya. Entah laptop itu PC Terus nggak atau ada yang kayak siapa juga mau ngajarin gitu kan. Iya. Kecuali mereka kayak tiba-tiba lu gue ajarin main game gitu. Iya. Karena tinggalnya juga jauh-jauh kan. Ya jauh dari kita. Tiba-tiba gue main game kan gitu. Tumbuh dan berkembang mirip tempat kita dulu ya, BTW. Tumbuh dan berkembang bersama fans. Itu moto hidup kita waktu Ya. dulu. Tapi bener sih, kita beneran tumbuh dan berkembang. Dari kita nggak bisa nari, lu nggak bisa joget-joget, Iya, betul. nggak bisa skipping begini, sampai bisa. Bisa. Lu, sampai menurut gue bisa. lu salah satu performer yang bagus loh. Betul. Amin. Kok amin? Kan Berasa udah lewat. perform lagi besoknya. Kan udah lewat. Nggak, tapi gue suka cara gerak lu, cara lu dance meskipun Ada progres lah ya, bertahap. iya meskipun Jadi nggak dulu stuck gitu. kakunya kayak gimana, kayak kodok lagi mau lompat. Tapi lama kelamaan Sering yang di berjalan Tewo, lu sempet Ya lumayan lah 3 tahun gue belajar. iya dia waktu itu masuk Ibarat sekolah udah lulus SMP. Emang 3 SMA tahun? nggak sih? 3 tahun gue di JKT. 3 tahun doang. Lalu berapa tahun? Gue kelamaan dong. Berapa? Gue hampir 7. Wah itu udah SD sampai SMP kelas 1 ya. Gue hampir 7 tahun. Dia pas pindah ke J, dia kenapa lu mutusin keluar sih waktu pindah ke J? Kenapa ya? Capek. Udah mulai mungkin jenuh ya, gue kan bosanan nih jadi Marahin dong, hujat dia siapapun. nih semangat gini-gini kayak ini orang apa, kita nggak, cuma kayak ini orang ngapain nih kayak oh iya sumpah random banget.